Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga yang telah melihat dan memahami video ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita kan sudah belajar tentang cara mengidentifikasi teks eksplanasi. Materi kali ini kita akan membahas meringkas isi teks eksplanasi. Tolong dipahami baik-baik ya. Dan jangan di-skip-skip. Lanjut. Nah, yang pertama yaitu bagaimana cara meringkas teks eksplanasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. A. Membaca keseluruhan teks. B. Menentukan kalimat utama dari paragraf. C. Membuat ringkasan dari kalimat-kalimat utama tersebut. Dan langkah yang terakhir, D. Merevisi sesuai EYD atau kita sebutkan PUED. Langkah 1. Membaca keseluruhan. Memahami isi teks eksplanasi. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentulah membaca secara keseluruhan. Isi dari teks semacam ini biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Pertanyaan mengapa akan dijawab dengan menjelaskan sebab akibat. Sementara pertanyaan bagaimana akan dijawab dalam teks secara kronologis. Struktur teks sendiri terdiri dari pertanyaan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, pada mengidentifikasi teks eksplanasi ini berkaitan dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ingat baik-baik. Langkah yang kedua, menentukan kalimat pertama. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kalimat pertama atau kalimat utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pokok pikiran, atau ide utama pada suatu paragraf. Perlu diketahui, kalimat utama dapat berada baik di awal, di tengah, di akhir, maupun campuran. Yang dimaksud dengan campuran ini maksudnya kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Nah, cara menentukan kalimat utama bagaimana? Yang pertama, kalimat utama dapat dipastikan berada di awal jika kalimat selanjutnya terdapat kata hal, ini, hal tersebut, ini, itu. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa kalimat sebelumnya adalah acuan terhadap persoalan yang dibahas oleh keseluruhan teks. Yang kedua, perhatikan apa atau siapa yang dirujuk oleh kalimat-kalimat penjelas. Misalnya, kalimat-kalimat penjelas menjelaskan kegiatan merokok dari aspek ekonomi. Dengan begitu, kalimat utamanya adalah kalimat yang bermakna pernyataan umum bahwa merokok mempunyai hubungan erat dengan aspek ekonomi. Contoh kalimatnya, merokok adalah aktivitas buruk yang mahal. Langkah yang ketiga, membuat rangkuman dari kalimat-kalimat utama. Yang pertama yang harus dilakukan, membaca keseluruhan teks. Lalu yang kedua, menentukan kalimat utama. Membaca keseluruhan teks sudah kita lakukan pada langkah yang pertama, checklist. Menentukan kalimat utama juga sudah dilakukan pada langkah kedua, checklist. Selanjutnya yaitu membuat ringkasan. Bagaimana caranya? Ketika kita sudah menentukan kalimat-kalimat utama yang mendukung gagasan teks, barulah kita bisa sambil menandai kalimat-kalimat mana saja yang penting untuk dimasukkan ke dalam ringkasan. Sehingga ketika kita menulis rangkuman, kita sudah mengetahui bagian mana saja yang akan kita masukkan. Langkah yang keempat yaitu revisi. Merevisi sesuai PUED.
kita perlu membaca kembali rangkuman teks yang kita tulis. Selain memperhatikan jika pokok-pokok gagasan teks sudah disertakan, kita juga perlu mengecek penulisan dan ejaan kita. Jangan sampai ada kesalahan penulisan atau ejaan. Gunakan bantuan KBBI dan TURI supaya tidak ada kesalahan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut. Yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.